Ya, ini kita ketemu lagi nih, karena banyak sekali hal yang makin mengerikan terkait dengan bangsa kita ini. Karena itu maka kita kembali duduk untuk membahasnya dalam forum ini. Jadi di sini masih bersama Bung Ray dan Bung Geri. Masih sama. Jadi, ya, sekedar ini aja, sekedar pengantar awal. Kita mendengar praktek korupsi sekarang ini sudah semakin serem, Bung Ray ya. Itu saya mencatat ya. Dan ini sekarang ngomongnya bukan lagi ratusan miliar. Ini kita ngomongnya udah ratusan triliun. Ini makin menakutkan. Dan rasanya negara ini udah nggak tahu mau jadi apa gitu ya. Misalnya kita mulai dari PT Timah itu dugaan korupsinya sekitar 300-an triliun. Lalu kemudian PT Pertamina menurut perhitungan pihak Kejaksaan Agung yang belum jelas dan makin nggak jelas sekarang ini, itu antara 193 sampai 980 triliun. Lalu kemudian sekarang muncul lagi PT Pupuk Indonesia, dugaan awal ini sekitar 8,3 triliun. Lalu kemudian lembaga pemberian penjaminan ekspor itu sekitar 2, triliun. Lalu kemudian PT PLN ini baru satu wilayah diduga sekarang 70 M. Ini hanya satu wilayah tertentu. Kalau kita bicara soal PLN secara keseluruhan, entah berapa banyak. Belum lagi sejumlah BUMN yang akan antri begitu nanti dibuka. Semua BUMN kita itu mungkin sudah terlibat dalam korupsi, dan yang melakukan korupsi itu adalah orang dalam, pengelolanya sendiri. Jadi negara kita itu mau seperti apa, Bung Ray? Saya pagar makan tanaman istilahnya. Pagar makan tanaman ini artinya. Orang dalam sendiri yang mencuri. Oh, pagar makan tanaman, ya. Ya memang pencurinya paling banyak orang dalam. Ya. Kan jadi korupsi selalu orang dalam yang yang lakukan kan. Tapi gini, ini kan perusahaan-perusahaan besar ya. Sebetulnya dengan fenomena ini yang baru baru terungkap nih. Justru itu yang mau saya bilang. Dengan fenomena ini sebetulnya ini memperlihatkan cara negara ini atau orang-orang yang ada di sana itu mengelola. Jadi kalau yang muncul selalu begini, itu nanti akan muncul satu-satu. Artinya hampir semua, katakanlah BUMN kita, mungkin memang ada korupsinya. Cuma satu-satu kan mulai terungkap gitu ya. Misalnya sekarang sedang viral Pertamina. Sebelumnya ada PT Timah. Ini apa lagi? Pupuk dan lain-lain. Jadi patut diduga ya, kita boleh dong curiga kalau perusahaan-perusahaan besar seperti ini ternyata memang melakukan korupsi. Karena misalnya Pertamina yang sekarang sedang viral ya, ini kan baru hitungan ini, ada yang menghitung jauh lebih banyak dari hitungan yang dibuat oleh kejaksaan. Karena apalagi kalau ditarik ini kan case yang terdeteksi. Yang sekarang muncul lah. Kalau dihitung kerugian berkaitan dengan pengelolaan secara keseluruhan, Pertamina misalnya, itu akan lebih dahsyat dari ini. Begitu juga perusahaan. Nah, Bung Ray, apa yang mau Anda katakan dengan angka yang sangat mencengangkan ini dalam praktik korupsi ini? Ini kan umumnya terjadi di era kepemimpinan Pak Jokowi kan. Oh gitu ya? Iya. Itu semuanya tuh umumnya. Nah, artinya apa sih yang terjadi dalam 10 tahun di kepemimpinan Pak Jokowi itu sehingga tingkat korupsinya sudah sampai mencapai ratusan triliun. Per ini institusi. Maksud nggak terdeteksi? Itu. Jadi kalau sebelumnya ini kan orang berdebat soal peran komisaris, tapi kan di atas komisaris itu ada menteri, di atas menteri itu ada presiden. Jadi artinya pengawasannya kan semestinya itu udah berlapis-lapis. Kalau komisaris jebol, ya pastilah menterinya yang ngawasin. Kalau ngawasin menterinya jebol, ya presidennya gitu. Nah ini orang mau berhentinya di komisarisnya gitu loh, nggak naik ke atas. Kan kalau sebetulnya ada pengawasan yang melekat ya dari
dua pengambil keputusan strategisnya, yaitu menteri dan presiden, karena mereka kan yang menentukan lah ya jabatan-jabatan di BUMN ini gitu. Kan mestinya kita lihat pergantian demi pergantian tuh. Kalau udah terlacak, oh ini ada indikasi korupsi, ini ada korupsi gitu. Tapi relatif dalam 5 tahun, katakan kalau kita misalnya kasus kejaksaan itu dalam 5 tahun itu nggak ada pergantian di direksi gitu. Ya, dan adanya di komut lah dan sebagainya. Dan yang paling unik itu kan ini, kalau yang kasus kejaksaan itu anak perusahaan loh, jadi bukan perusahaan induknya. Iya. Makanya saya bilang, ini kita baru bicara satu case di Pertamina yang melibatkan salah satu unit dari Pertamina secara keseluruhan. Kebayang nggak? Nah, Unit lain. ya begini. Ini kan gambaran betapa pengelolaan BUMN raksasa kita ini itu begitu hancurnya. Jangankan ngomong soal keuntungannya, jangankan kita ngomong soal sumbangsi dari Badan Usaha Milik Negara ini untuk memajukan perekonomian Indonesia ini gitu. Ini soal tata kelola yang baik aja, itu udah hancur lebur gitu. Nah, saya ingin mendorong teman-teman untuk melihat, kan tadi Bung Rey menyinggung ini kalau kita bicara apa yang terjadi sekarang ini kan dampak dari proses kurang lebih 10 tahun yang lalu. Iya. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita bicara begini soal misalnya begini. Misalnya itu kan dulu kasus, kalau kembali ke kita ujilah dulu soal yang Pertamina kan. ya. Awalnya itu kan Petral kan. Ya. Petral itu swasta yang kemudian dibubarkan oleh presiden. Ya. Karena dianggap itu seperti mafia di bidang migas kan. Lalu dibentuklah anak perusahaan untuk mengelola ekspor impor dari, khususnya impor ya, minyak bumi kita, minyak bumi gitu ya. Anak perusahaan dari Pertamina namanya Patraniaga. Kenyataannya Patraniaganya juga terjadi korupsi yang sampai 5 tahun dihitung sampai 193 sampai 980 sampai 1000 triliun. Ya. Artinya, loh, kan dulu niatnya membubarkan Petral itu karena korupsi. Karena korupsi, sekarang kok malah Korupsi lagi dia. lebih hebat lagi, lebih dahsyat. Ya, itu dia. Nah, pertanyaannya, lah ini di mana pengawasannya? itu Dan pengawasan itu yang paling tinggi adalah di dua jabatan ini, menteri dan presiden. Karena komisaris itu meskipun dia melakukan pengawasan, tapi bisa diabaikan rekomendasi-rekomendasinya oleh para dirut. Oke, sebelum juga kan sebelum langsung ke menteri dan presiden, saya ingin minta tanggapan Bung Jerry soal apakah, karena gini, ini kan sudah jelas ini bobroknya pengelolaan atau tata kelola dari BUMN kita gitu. Apakah ini imbas dari satu komisaris-komisaris yang diangkat tanpa mempertimbangkan profesionalitas, tanpa mempertimbangkan kompetensi, karena rata-rata yang jadi komisaris ini kan ya relawan, ya tim sukses, ya keluarga dari calon presiden, teman dari para menteri gitu. Bagaimana Anda menyikapi? Iya, itu menurut saya juga satu persoalan gitu ya, untuk perusahaan-perusahaan sebesar ini yang sebetulnya mengelola uang sangat besar. Seringkali memang orang-orang yang ada di sana itu bukan orang-orang yang sebenarnya punya kompetensi. Kan repotnya kita ini, jabatan komisaris itu jabatan yang diberikan kepada para orang-orang yang berjasa untuk untuk pemenangan presiden. Ya, ini betul-betul. Ini kan betul-betul kayak BUMN ini sebagai tempat untuk membagi-bagi rezeki. Betul semua gitu. Jadi ini bagian dari cara presiden-presiden terpilih ini untuk membayar jasa dari para pendukung atau orang-orang yang memang terlibat dalam pemenangannya. Nah, tapi kita nggak tahu ya, praktek seperti itu sudah berlangsung lama gitu ya, dan kok kita seolah-olah nggak pernah menyadari, karena berulang terus kan setiap kali presidennya.
kita nggak pernah menyadari bahwa ada problem di situ gitu. Nah, cuma begini, di samping apa yang ingin Anda katakan? Karena itu tadi komisaris, direksi itu adalah relawan, tim sukses, orang partai dan keluarga para pejabat. Anda mau mengatakan apa dengan situasi kayak sekarang ketika BUMN kita diisi oleh manusia-manusia kayak gitu? Iya, menurut saya pertama pengelolaannya memang tidak mau diatur secara serius ya, karena orang-orang itu kan orang-orang yang kompetensinya sebetulnya kita ragukan. Yang kedua, ya sudah pasti kalau itu cuma bagi-bagi kan. Iya, yang kedua begini, Bas, menurut saya kehadiran mereka di sana juga itu bagian dari bukan. Jadi gini, penghasilan mereka itu juga diberikan kepada pemberi jabatan itu. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Kita bisa bayangkan misalnya direktur Pertamina itu gajinya 5M loh. Gimana membayangkan? Itu besar sekali, itu besar sekali. Maksud saya begini. Maksud saya begini, kalau itu kan omongan itu normatif lah yang Anda katakan. Tapi fakta yang membuat negeri ini bangkrut itu karena memasukkan relawan, memasukkan orang partai, memasukkan keluarga dari para pejabat kita gitu. Nah terus lalu apa gitu dengan situasi kebangkrutan kayak gini? Jadi Anda nggak usah ngomong lagi uang mereka itu normatif. Dengan situasi kayak gini, lalu bukan normatif. Jadi seperti tadi Rai bilang ya, ini mungkin ada hubungannya dengan pimpinan tertingginya presiden dan menteri gitu. Jadi mereka itu kan dengan terima uang banyak, gitu ya, tidak sekedar mungkin membiayai aktivitas-aktivitas politik dalam rangka tetap mendukung pimpinannya, tapi ya mungkin ada sebagian juga yang dibagi ke sana, kita nggak pernah tahu. Gitu. Kita nggak pernah tahu, kan gitu. Nah, yang juga menarik menurut saya terus begini. Kalau mereka bagi terus bagaimana? Kalau tidak bagi terus bagaimana? Iya, artinya ini kalau mereka tidak bagi lalu Anda mengatakan oh nggak apa-apa dong, boleh dong. Pimpinan-pimpinan negara kita itu menjadikan BUMN ini sebagai sebagai tempat untuk mendapatkan uang. Itu udah pastilah. Itu semua orang juga tahu, Jer. Bung Ray ini. Tapi kan begini loh, kalau kita bicara Jokowi misalnya, kan citranya ini baik terus nih. Nah, kalau asumsi kita begitu, sebetulnya kan dia dapat banyak uang dari praktek seperti itu yang nggak pernah kita tahu. Karena apa? Praktek-praktek korupsi di masa dia itu besar semua tuh, besar semua. Dan kok ada kesan kesan itu dibiarkan begitu saja. Kita sudah tahu lah ya caranya menyandra orang-orang yang mungkin. Kan gini, kita jadi bertanya juga dengan Rai bilang itu ya. Kasus-kasus yang terungkap gitu ya, yang menjerumuskan para menteri misalnya ke penjara ya. Jangan-jangan di balik itu ada proses tawar-menawar yang tidak yang tidak disetujui oleh menterinya, lalu kemudian akhirnya dibiarkan gitu. Ya. Sehingga dia terjerat kasus korupsi pidana gitu, masuk penjara dan lain-lain kan gitu. Oke, Bung Ray. Ya, ini Bung Ray sebentar dulu. Ini Bung Ray marah nggak melihat data korupsi kayak begini? Aduh, sudah nggak bisa marah ya, gitu. Kita nggak mengerti lagi mengekspresikan kemarahan kita. Nah, oke. Ini kan kita ngomong sekarang Indonesia ini dibawa ke pemimpinan presiden yang baru. Yang tadi Bung Ray sebut itu kan ini adalah buah dari praktek kepemimpinan 10 tahun sebelumnya kan. Ya. Yang tadi saya bilang dia memasukkan orang-orang di direksi, di komisaris, lalu kemudian pengelola BUMN itu yang terdiri dari relawan, tim sukses, orang partai, keluarganya gitu. Nah, lalu kemudian dengan pengalaman yang kayak begini, lalu apa yang ingin Bung Ray katakan dengan presiden yang baru ini? Apakah dia masih mengulangi yang kayak begini atau bagaimana? Kelihatannya masih sama polanya. Makanya saya mengatakan ini kayaknya kasus Kejaksaan Agung ini seperti untuk membuat pergantian pemain aja gitu. Karena memang mungkin ya dari awal kelihatan nggak ada desain untuk
Memperbaiki. Membuat BUMN kita ini lebih sehat. Hmm. Jadi dipertahankan, ya pindahlah dari Petral ke Patraniaga gitu. Tapi ujung-ujungnya kasusnya sama gitu. Nah, jadi ada elemen-elemen teknis lah yang diperbaiki, misalnya dengan mengadopsi teknologi, adalah sedikit soal transparansinya macam-macam dan sebagainya gitu. Tapi itu memang harus dibuat, sebab itu tuntutan waktu zaman gitu. Tapi prinsip-prinsip pengelolaannya nggak ada yang berubah. Oke, jadi menurut Bung Rey, ini proses pengungkapan ini itu hanya sekedar modus untuk mengganti orang aja. Ya kita lihat dulu sejauh apa kan. Pertama kan sejauh ini misalnya kalau kita berkaca dari kasus kejaksaan lagi-lagi ya, dari Pertamina dan Kejaksaan. Kan sudah dinyatakan nggak ada sampai ke level menteri dan presiden kata dia kan. Ya, hanya di level Hanya direksi. di level direksi gitu. Kayak komisarisnya kita belum tentu. Jadi saya sendiri jadi bingung. Kan mestinya tidak ada kesimpulan hukum sampai betul-betul kejaksaan tidak lagi memang menemukan alirannya kemana-mana gitu. Jadi ini apa namanya, tiba-tiba kejaksaan udah langsung menyimpulkan di awal gitu. Padahal ini baru kita nggak tahu, proses penyidikan. Ini nggak sampai ke menteri. Gitu. Iya, dia hanya sampai di direksi. Ya itu sudah dia, dikeluarkan. ini memang lucu. Padahal pertanyaannya sederhana. Orang ini kan kerugiannya 190 triliun, kerugian negara. Dan ya dari 190 triliun per tahun itu, berapa yang misalnya diambil oleh mereka? Kalau mereka ambil aja misalnya 20%, 30%, itu kan artinya sekitar 40 triliun. Dibagi 9 orang, setiap kepala misalnya mendapatkan mungkin kalau 40 triliun berapa? Ya dapat sekitar sekitar 7-8 triliun per tahun. Buat apa bagi mereka duit sebanyak itu? Sementara saat yang bersamaan, tunggu dulu biar kelihatan ininya, Mas. Sementara saat yang bersamaan misalnya kita nggak melihat mereka punya jejak kekayaan yang fantastis. Yang sekarang kena ini ya. Tentu kekayaan fantastis itu ukurannya untuk orang yang mendapatkan uang 10 triliun per tahun gitu loh. Ya kan? Lalu keuangan negara sisa ini perginya kemana? Itu yang menurut saya penting. Follow the money kan mestinya gitu. Itu bicara soal proses penegakan hukumnya kan bukan. Di satu sisi. Bukan itu yang mau kita maksudkan. Yang mau kita maksudkan kan awalnya kita diskusi soal ada nggak sih kelihatan perubahan penanganannya di era Pak Prabowo ini? Saya melihatnya kayaknya polanya sama. Karena belum apa-apa udah dikunci. Di kementerian itu nggak kena. Oke, setuju Bung Rey. Saya mau mengatakan begini. Di satu sisi kan kita akan mendorong supaya proses penegakan hukum ini jangan main-main dong, jangan drama dong. Nah, ya kan? Justru gini. Tapi untuk hal yang jelas-jelas lo punya kekuasaan di luar ngomong hukum, itu tadi ini mengangkat orang yang tidak kompeten, mengangkat orang yang hanya berdasarkan urusan balas jasa dari relawan, dari partai, dari keluarga segala macam. Itu kan keputusan yang bisa dibuat oleh presiden kan kalau lo mau memperbaiki. Kan kita udah bicara tadi, Bas. Ini kayaknya nggak ada rencana untuk melakukan perbaikan. Oh, jadi Bung Rey udah ini sekedar mengganti pemain aja, gitu loh. Oh, jadi Bung Rey sudah kelihatan yakin bahwa bukan soal yakin. Oh, gitu. Tadi kan kita tahu dilihat dari pertama mereka udah kunci nih, ya kan kejaksaan nggak sampai ke level menteri kok. Artinya level bawah. Ya. Lalu saat yang bersamaan, kalau modelnya kayak begitu, kayak yang lama aja tuh. Bahkan yang lama itu seperti Pak Jokowi bentuk badan baru. Ya, jadi gitu loh, bubarkan Petra, lalu kemudian melakukan praktek yang sama. Mungkin nggak dibubarkan, Patraniaganya tetap akan dipertahankan, tapi jelaskan orang ini. Bukan, Petralnya kan dulu dibubarkan oleh rejimnya Pak Jokowi. Lalu dimasukkan praktek yang sama dengan sekarang. Orang sekarang juga kelihatan begitu. Nah, contoh yang lain misalnya soal pagar bambu di Tangerang itu, kan udah disebut yang tersangkanya cuma kepala desa. Kepala desa. Sejauh ini yang kita dengar hanya sampai di situ gitu loh, Pak. Dan sertifikatnya dulu zaman Jokowi juga. Iya dong. Iya. Lalu itu mestinya kan ada pertanyaan berikutnya, itu kepala desa mau sertifikasi itu buat siapa? Iya. Untuk apa?
Tapi nggak ada jawaban itu. Artinya apa gitu? Artinya ya ini show aja. So ya ada soal penegakan hukum, ada soal apa namanya itu gerakan anti korupsi macam-macam lah. Tapi ya, ujung-ujungnya begitu senyap, yang terjadi adalah proses pergantian orang gitu. Oke, jadi lagi nih, saya mau nyambung dulu Mas berkaitan dengan itu. Saya ngasih pertanyaan lain untuk Bung. Saya mau nyambung dulu. Sebentar dulu, kan saya yang bertanya. Gitu. Bung Ray bilang, ini mah urusannya cuma cara saja untuk mengganti pemain. Kalau pemain-pemain sebelumnya 10 tahun itu pemain-pemainnya itu orang-orangnya Jokowi, ya. Sekarang ini mau ganti pemain, lalu Bung Jerry setuju. Urusan pergantian pemain itu lalu kemudian memasukkan orang yang kurang lebih sama, ya relawan lah, ya orang partai lah, ya tim sukses lah, ya orang dekat. Iya, kalau menurut saya memang nggak akan selesai karena ganti pemain pun. Nggak. Menurut Anda ini sama. Apa namanya? Menurut Anda ini kan kita bicara soal ini situasi udah bobrok nih. Ini presiden baru. Lalu menurut Anda ini urusannya? Ya justru itu yang mau saya bilang. Soalnya menurut saya soal ini bukan soal ganti pemain. Jadi soal ada pencurian uang negara gitu ya yang kemudian dikasuskan. Nah, karena itu yang mau saya bilang, kalau berdasarkan hitungan-hitungan kan sebetulnya kerugian negara jauh lebih besar nanti ketimbang mungkin dalam putusan kasus itu. Jadi maksud saya begini, Mas. Ini maksud terus ini? Iya, enggak. Proses hukum ini adalah bagian dari upaya untuk mengalihkan perhatian dan mengelabuhi. Tapi uang yang dicuri itu tetap hilang. Iya, dan harus ada korban. Korban-korban ini adalah iya kan? Para direksi. Ketika ada korban ini kan nanti akan diganti orang baru. Iya kan, kalau lihat logika yang tadi dikemukakan Rai itu ya. Sebetulnya kan di balik itu ada uang yang sebetulnya hilang, tapi lewat proses peradilan nggak terungkap. Gitu. Karena di kepala desa itu kan cuma berapa satu mobil mobil. Kita ngomong kepala desa. Ini kita ngomong soal korupsi. Ini contoh sama dengan nanti Pertamina ini. Nah, ketika ada vonis, lu lihat logika yang selalu terbangun atau yang selalu terjadi ya. Ketika ada vonis, orang lupa semua kerugian negara, Mas. Gitu. Yang penting ada yang di penjara. Sudah ada orang yang di penjara. Itu poin saya. Dan cara orang mencuri uang negara sekarang begitu tuh. Jadi kasus ini putus, orang nggak pernah ingat lagi bahwa kerugiannya itu hampir 200-an triliun. Nah sekarang uang itu kemana? Kalau itu dalam logika Ray tadi itu satu orang dapat 7 triliun aja, itu sudah besar sekali. Kalau kita periksa orang yang dengan asumsi mendapatkan uang sebanyak itu, dia nggak punya kekayaan sebanyak itu. Gitu. Nah, tapi kan semua ada yang punya jet pribadi kok. Iya, tapi nggak mungkin sampai 7 triliun. Kalau logikanya hampir 200-an triliun. Itu kan tidak numpuk di satu orang, bro. Oh, itu dia justru itu. Sekarang tidak numpuk di satu orang, tapi yang muncul ke permukaan hanya beberapa orang. Ya, iya faktanya. Makanya kalau pakai logika ada 4 orang, 5 orang yang muncul ke permukaan, dibagilah itu menjadi 5, nggak masuk akal. Kan berarti ada banyak orang lain yang terima uang, tapi nggak muncul. Oke, ini kan gitu taruhlah mereka itu dikorbankan. Terus yang Anda harapkan dari Prabowo apa? No. Jangan dibilang mereka dikorbankan. Ya, dikorbankan juga. Oh iya, dia pelaku. Ya kan? Yang kemudian dikorbankan. Enggak dikorbankan, mereka pelaku. Yang masalah artinya dia dapat untung juga dari mereka kan dari obrolan itu. Cuma uang di belakang mereka jauh lebih banyak. Dilihat bahwa mereka itu pelaku, tapi mereka hanya pion aja. Iya, itu aja masalahnya. Kan? Ya. Jangan disebut dikorbankan. Iya, pion. Mereka bukan korban, memang dia pelaku. Iya betul. Mereka setidaknya pelaku dalam dakwaan jaksa. Ya, jangan-jangan dia juga sudah tahu bahwa dia akan berakhir seperti itu. Ya, kita nggak tahu kalau soal itu. Tapi tetap dia lakukan karena dia sudah tahu akan dapat banyak keuntungan. Coba bayangin aja gajinya aja 5 miliar lebih itu. Tapi Bung, gini, saya mau melihat dari sisi
yang lain melihat kalau Pak Prabowo itu pidato itu kan menggelegar. Ya semua presiden begitu, apalagi zaman Jokowi, Bos. Enggak, ini Pak Prabowo itu ngomong, Pemberantasan korupsi. saya ini udah nggak ada urusan lagi. Saya ini udah tua. Yang saya lakukan hanya untuk negara ini. Jadi bajingan-bajingan itu, apalagi istilah dia untuk para koruptor ini. Itu kan dia begitu marah, ya. Iya. Dan saya akan bersihkan korupsi. Anda nggak percaya dengan pernyataan itu? Ya nggak percaya, kenapa? Karena kasusnya Pagar Bambu Tangerang itu tadi kepala desa kan ganjil ini. Kalau seorang pemimpin punya komitmen, dia tahu bahwa kepala desa ini hanya pion, itu loh. Kan itu contoh paling jelas itu. Misalnya juga dalam kasus PT Timah, 300-an triliun. Berapa itu? 300-an triliun. Loh, 300 triliun ini kemana semua duitnya, Bos? Jadi, apa ya, saya ini mulai melihat bahwa kasus-kasus ini dimunculkan. Ada orang yang kemudian masuk penjara, tapi kita nggak pernah tahu uang-uang yang dicuri itu kemana aja. Justru para pencuri itu bersembunyi di balik orang yang kemudian ditersangkakan, kemudian masuk penjara itu. Oke. Gitu loh. Kan 300 T ini kita nggak tahu di mana semua. Sebelum kita ngomong soal penegakan hukum, saya ingin mengajak teman-teman bagaimana sikap Om Ray sama Om Jerry terhadap praktek yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun, menempatkan orang-orang yang tidak kompeten ini, dan ini hanya sekedar bagi-bagi jatah aja, bagi-bagi rezeki untuk melayani tim suksesnya, relawannya, segala macam. Kalau saya berpikir bahwa dia dapat uang dari situ, kita nggak mampu sikapnya membuktikan terhadap itu gimana? Sikap kita kan Untuk kedepannya. Sikap kita terhadap Jokowi udah jelas. Bukan. Terhadap praktek-praktek di mana BUMN itu hanya jadi sapi perah, hanya jadi tempat untuk Itu kan kau mengulang-ulang apa yang kita diskusikan tadi, Bas. Jelas kita mengatakan kalau modelnya begini nih, nggak ada akan perubahan. sama, nggak ada perubahan ke depan. Justru itu problem kita. Prinsip-prinsip rekrutmennya harus diubah, pengelolaannya harus ditata, dan dijauhkan dari kemungkinan intervensi macam-macam pun. Pengawasannya harus diperketat. Kan itu mestinya harus keluar dari presiden. Ya, gitu. justru itu kan. Artinya gini, yang kita tuntut sekarang ini kan, kalau Pak Prabowo ini serius, kalau Pak Prabowo itu serius kan, pola yang lama itu tidak boleh dilakukan lagi kan. Sebas tadi udah tanya ke kita, kan sudah jawab. Tapi kan nggak jelas sikap kalian. Bukan, saya tidak melihat ada perubahan Perubahan. dari cara Pak Prabowo menangani kasus ini. Kelihatan kasus ini sudah dikunci dan berhenti di 9 tersangka. Oke. Kan kita sebutkan tadi, kalau polanya begitu sih, ini lebih sekedar ingin mengubah pemain aja, gitu loh kira-kira. Dan dia akan memasukkan orang yang kurang lebih sama-sama juga, ya kurang relawan lebih juga, macam-macam dan ya orang partai dan juga. itu ya ditambah tim sukses. misalnya dengan praktek pembuatan danantara. Danantara kan kalau lihat sendiri polanya sama. Sama. Yang masuk orang-orangnya beliau, yang kemudian jabatan rangkap, menteri sekaligus CEO, menteri sekaligus ini, ada 2 presiden yang sebelumnya ikut sebagai dewan pengawas. Apa yang baru di dalam tradisi pembuatan danantara itu, Bas? Itu kan mencerminkan cara berpikirnya Pak Prabowo. Dari cara dia membuat danantara itu, kita sudah bisa melihat beliau nggak punya pandangan tentang betapa pentingnya badan-badan usaha negara itu dikelola secara profesional. Gitu. Selalu kaitannya kepada, coba Anda bayangkan, Erick Thohir, Menteri BUMN, ya kan, lalu ikut di Danantara, Ketua PSSI pula. Ini semua terjadi di eranya, ya, terbuka di eranya Pak Erick Thohir gitu loh. Tapi Anda mau ngomong apa lagi? Masih bisa membayangkan nggak bahwa Pak Prabowo itu akan melakukan perubahan-perubahan, bahkan pada hold ini loh, badan paling tingginya dari BUMN ini namanya Danantara. Jadi udah hopeless betul ini. Yang terjadi adalah yuk wajah partainya jauh lebih kuat gitu loh.
Iya. Ya. Hopeless. Oke. Kalau Sekarang saya ngomong memang masuk kita ke soal- hopeless kalau Oke, begitu. kita gitu masuk kan. ke soal Kan gini penegakan Mas. hukum. Nggak gini, kita masuk diskusi khusus ini soal penegakan hukum yang tadi sudah disinggung sama Bung Rey bahwa ini ada yang aneh dengan Kejaksaan Agung ketika sebelumnya orang sudah rame di media sosial bahwa ini Menteri BUMN lalu kemudian menyinggung kakaknya terlibat, bahkan itu sudah alirannya segala macam sudah jelas di Iya, berbagai dia media pergi sosial. ke direksi. Lalu kemudian Kunci. ada pernyataan, Ya iya. ada pernyataan dari kejaksaan. Jadi seolah-olah mereka ini menjadi jubir dari Pak Erick Thohir dan kakaknya gitu. Apa yang Anda Iya. mau sampaikan di situ? Kalau menurut saya Ini memang kita coba menyoroti penegak hukumnya gitu. Karena ini Iya, ada banyak nih kasus. Jadi gini, penegakan hukum ini juga sebetulnya pura-pura ya. Saya jadi agak heran juga kenapa kasus ini muncul. Tapi kemudian ketika dia muncul, itu nggak sampai tuntas dia. Ya. Kan gitu. Ini kasus-kasus besar begini, ya menurut saya ini nggak mungkin berhenti hanya sampai di tingkat direksi. Ya. Kan gitu. Tapi itulah pola penegakan hukum kita. Dia nggak pernah sampai kepada orang-orang yang ada di belakang atau pemain-pemain yang ada di belakang semua kasus ini. Coba kita lihat aja. Ya. Gitu. Makanya tadi saya bilang kasus penegakan hukum ini memang dibuat dan sudah diatur. Dia akan berhenti di sini. Tapi pencuri paling besar itu tidak pernah muncul. Gitu. Jadi proses penegakan hukum kita itu menurut saya itu juga bagian dari upaya untuk menyembunyikan atau melindungi para pencuri besar yang ada di belakang itu. Karena uang-uang itu kemana nggak pernah bisa terdeteksi. Ya, Uang sebanyak itu nggak mungkin ada yang satu di, orang ini kan ngambil gitu loh. ada yang disita sekian ratus. Oh itu berapa sih sitaan itu? Itu bagian dari drama aja. Iya bagian dari drama. Itu bagian dari drama. Makanya begini, apa sih motifnya ini tiba-tiba muncul kasus Pertamina ini misalnya? Saya jadi bertanya gitu, karena waktu muncul heboh betul nih. Tapi endingnya menurut saya mengecewakan, karena dari ending itu kita sudah Ini bisa belum ending, Bu. Oh iya. Ini belum, cuma dramanya sudah kelihatan. Ya, Tiba-tiba bikin kan- pernyataan. Ya bukan ini ending. proses, Dalam penyidikannya dalam masih proses ini kok. yang masih sangat awal ini. Tiba-tiba sudah ada kesimpulan. Tiba-tiba dia kunci. Gitu loh, kan berarti ini proses penegakan hukumnya memang drama aja. Tapi kalau saya berpendapat tadi ini ada pihak-pihak yang memang mau dilindungi dengan proses penegakan hukum itu. Jadi drama ini memang dimunculkan gitu ya. Gitu ya, tapi sutradara itu tidak pernah Ya kan? diungkapkan dalam banyak kasus penegakan hukum kita. Ya ini kan ada dua nih kalau melihat praktek ini. Karena ini sama. Ketika dulu kita bicara soal kasus yang Menteri Kominfo dulu itu. Iya. Itu kan. Iya, BTS itu. Ya, BTS, Iya. proyek BTS. Itu jelas-jelas ada orang yang membawa uang ke kejaksaan 27 Ya betul. miliar gitu. Lalu kemudian nggak diproses. Iya. Ini kan sesuatu yang di satu sisi gini, ketika membandingkan sekarang Kejaksaan Agung dan KPK, kelihatannya kan Sama gitu. bukan, kelihatannya kan ada prestasi yang luar biasa dari Kejaksaan Agung karena dia mengungkap kasus raksasa semua ini, nilainya triliunan, ratusan triliun gitu, bahkan ini udah ribuan triliun ini yang mereka Ribuan triliun. angkat. Iya. Sementara ini KPK ini urusannya ya kepala desa lah, urusannya bupati Iya, yang korupsinya cuma receh-receh begitu gitu ya. Jadi proses Tapi- penegakan hukum kita ini drama Korea juga. Itu orang tonton setiap hari. Betul. Nah, ini kalau melihat apa yang dilakukan ini kan kelihatannya satu dugaan untuk melindungi orang yang punya kekuasaan besar. Gitu. Ada dugaan yang seperti yang Om Ray bilang, Om Jerry bilang. Lalu kemudian ada juga kayak tadi ini hanya sekedar skenario saja supaya mengganti pemain baru. Nggak, kalau saya nggak, saya lebih yang pertama Mas. Karena gini, mungkin saja gitu ya. Memang ada kasus-kasus tertentu yang
kalau dia disengaja dipecahkan, muncul gitu ya. Tapi bagian dari skenario untuk melindungi pencuri besar ini, gitu. Saya jadi curiga begitu, gitu. Karena kalau lihat, wah betul kan, tapi endingnya menurut saya tidak nanti hilang begitu aja. Sebombastis hilang begitu aja. Jadi jangan-jangan memang begitu selama ini. Gitu, misalnya kalau kita lihat kasus Sambo misalnya. Kan cerita di balik kasus Sambo itu kan cerita tentang uang, bukan cerita tentang kriminalitas juga, karena mungkin macam-macam ya, gitu ya. Tapi uang itu tidak pernah terungkap, gitu ya. Tapi ada cerita di balik itu kan, ada cerita uang di balik itu kan. Yang apa? Tapi enggak ya, ini kasus kriminal aja. Gitu. Jadi seolah-olah kasus ini selesai, orang yang sebetulnya pencuri besar itu jadi terlindungi dengan selesainya kasus ini. Sehingga dia mulai baru gitu ya, Petral jadi Patra Niaga. Kan semua yang berurusan dengan Petral itu selesai ketika ada orang yang dihukum dengan itu. Dengan gampangnya juga kemudian kita mengatakan ganti dia menjadi Patra Niaga dan lain-lain itu. Jadi ini selesai, jadi semua orang yang ngurusin ini ya udah nggak pernah diungkap lagi, karena ini tutup buku, sudah ada yang dihukum gitu ya, ada pengungkapan korupsinya. Jadi gitu. Ini Bung Ray, ada sisi gelap yang makanya saya concern di balik pengelolaan kekuasaan ini yang memang sengaja ditutup-tutupi oleh aparat penegak hukum, seolah-olah membuka di sisi yang lain, tapi di sisi yang lain sebetulnya sedang menutupi, bisa jadi tuh sisi gelap. Iya, ada orang yang mau dilindungi. Gitu. Nggak, kalau saya tetap memberi apresiasi kepada kejaksaan. Dari siapanya? Bahwa duitnya sampai 1.000 triliun. Pernah nggak kau dengar KPK melakukan hal itu? Ini 200 triliun. Ya, tapi kalau ini cuma drama, apa yang bisa diharapkan? Ya, maupun drama atau tidak. Ya, memang di KPK nggak ada drama. Maksud saya lebih drama lagi di KPK. Itu dia. Oleh karena itulah saya harus memberi apresiasi kepada kejaksaan. Karena dari pelaku, dari nominal, mereka mengungkapkan dan tidak berdasar OTT loh. Okay. Ini berdasarkan penyelidikan. Kalau saya justru menurut saya itu jadi pertanyaan, Ray. Saya bertanya di situ justru. Gini, kalau dulu mati-matian bilang pokoknya KPK harus dijaga, KPK harus dilindungi. Kalau menurut saya sekarang melihat penegakan hukum ini, udah KPK dibubarkan aja. Kalau memang ini, kalau gitu saya lanjut. Kalau itu ya. Saya lanjutkan. Nah, oleh karena tapi Anda setuju dengan saya gitu? Ya, saya juga sedang berpikir begitu juga. Oh, baru sudah. Ya, memang sudah saatnya itu karena dibubarkan. kita menghadapi kenyataan di mana istilah saya KPK ini sekarang bukan KPK yang kita bayangkan. Ini KPK Mulyono, saya bilang. Jadi bekerja untuk kepentingan orang aja gitu loh, bukan kepentingan bangsa lagi. Iya, ini KPK Mulyono gitu istilah saya. Nah, oleh karena itu saya memberi apresiasi kepada kejaksaan ini. Iya, karena itu mereka berhasil mengungkap ya. Kasus-kasus besar itu. Dan kasus-kasus besar ini nggak diungkap oleh KPK, kejaksaan semua. Kemana aja? Nah itu dia. Dan tidak melalui OTT, melalui proses penyelidikan mereka. Betul. Nah oleh karena saya beri, meskipun tentu ada catatannya. Nah, catatan itu tadi, kok berhenti sampai di situ. Itu catatan. Tapi pada aspek tertentu, di luar bahwa ada dugaan kita bla-bla, Anda tahu nggak mudah memang di Indonesia ini mengungkap kasus-kasus besar kayak begini. Itu loh kira-kira tuh. Tapi belakangan ini kan kasus besar semua kita, PT Timah. Nah, itu mana sih, kan kita udah menyebut tadi. Iya, tidak mudah ya. Tidak mudah. Jadi kita semua kan tetap menginginkan ini naik. Tapi tidak semua semudah bayangan kita. Meskipun karena itu maksud saya tidak membuat saya nggak respect dengan apa yang mereka lakukan terhadap ini gitu loh saya. Tapi saya juga mengungkap kasus ini. Jadi saya pertegas lagi, saya tetap respect pada kerja kejaksaan, saya mengapresiasinya, meskipun kita tetap bertanya, ya kan? Endingnya seperti apa? Ya, lo kok ini seperti cuma sampai di tengah gitu loh, belum sampai ke ujung nih gitu. Tapi coba Anda bayangkan pagar bambu yang
ditangani oleh polisi, cuma kepala desa gitu. Jadi, Tadi Sebastian mau bilang apa tadi? Yang lebih canggih lagi adalah KPK. Cuma 800 juta dan langsung mereka kejarnya oleh 200 juta. 200 juta, 400 juta. 200 juta. itu udah seperti ngejar Iya, kantor. kayak itu dia. Soal Indonesia ini heboh dan Sudah gitu heboh masih dengan- bisa kita diskusi Nah, juga kerugian kan negara tapi- di situ tapi apa. saya mau konfirmasi satu hal Ya, yang tapi lain. yang- Tadi tapi sudah ada yang dua. bilang apa? Tadi sudah ada dua kita sudah ungkap. Yang pertama bisa saja ini memang cara menggunakan penegak hukum untuk mengganti pemain baru, Satu. ya kan? Yang kedua ini untuk menutupi apa namanya Kemungkinan keterlibatan pencuri ya, besar kalau menutup makin iya. permainan pencuri Iya. yang besar yang punya kekuasaan yang sangat besar. Lalu kemudian yang ketiga nih, ini juga bisa dipakai sebagai alat sandera terhadap pemain-pemain berikutnya, bahwa lo di bawah kendali gue nih, lo macam-macam, ini kasus ini masih pegang. Maka kemudian karena itu yang terjadi selama 10 tahun kan, maka Ya. semua orang tunduk bawah satu tangan. Pola ini. Ada nggak yang kayak begitu? Iya. Kalau itu udah pasti. Mungkin akan Itu ke sana juga. itu menurut saya masih akan terjadi. Itu bisa ke sana gitu. Nah, cuman kan kita ya kalaupun mungkin itu ada, nggak kayak KPK lah gitu loh maksud saya. Ya. KPK itu udah terlalu Yang urusannya kelihatan banget gitu loh. Betul. Itu Oke, nah sekarang- target orang gitu loh kira-kira. Oke, kita sudah ada di penghujung. Tadi meskipun dari awal kelihatan dari diskusi kita ini sudah Nah, tapi itu kan pesimis gini, terhadap- Mas, menarik juga sebetulnya kan lo kan bikin penelitian terkait dengan apa ini anggaran kita. Ya. Penting juga gitu. Bagaimana melihat apakah memang efisiensi ini betul untuk menyelamatkan uang negara, gitu ya? Nah, itu panjang lagi cerita. Nanti Nah, iya. sisi berikutnya lah itu. Karena ini berkaitan Iya, nanti itu berkaitan dengan panjang. pengelolaan. Itu pertanyaan sangat penting, Itu tapi panjang. butuh jawaban yang sangat panjang. Sementara durasi kita udah Udah selesai. Dia Iya, iya, Itu panjang. betul. Itu Dia nanti bisa kita akan bahas iya, secara iya. khusus. Oh, gitu. Soal ini, apakah betul niatnya Pak Prabowo ini untuk melakukan efisiensi untuk menyelamatkan uang. pemborosan uang Iya. negara? Itu nanti kita akan bahas secara khusus. Oh, Nah, gitu. tapi gini, ini kita sudah ada di penghujung. Tadi dari diskusi kita ini kan menunjukkan nada yang pesimis gitu ya. Kalau kita emang selalu Pesimis terhadap kita ini pemerintahan, selalu pesimis. terhadap pemerintahan atau kepemimpinan Pak Prabowo. Tapi gini, sebagai closing statement dari obrolan kita ini, saya pengen ini apa sih yang bisa diharapkan dengan pengalaman yang ada sekarang? Apa yang kita mesti dorong kepada Presiden Prabowo sekarang? Itu Supaya, dia. artinya gini, Ini Pak paling- Prabowo ini kan baru. Enggak, Kalau Pak gini Prabowo loh, ini Mas. serius sebagai pemimpin yang Kalau kau menanyakan itu, di tengah saya melihat arus yang sebaliknya, jadi repot saya berbahasa basi. Gitu. tapi mendesak boleh. Iya, tapi yang saya lihat ini arus yang sebaliknya. Jadi lebih bagus saya menjelaskan arus yang sebaliknya. Yang terjadi itu sekarang makin melekatnya dinasti, makin melekatnya nepotisme, Oh, Makin makin kuat. melekatnya oligarki, makin terbuka. Anda kan baca dalam beberapa hari ini selebaran dalam sebuah struktur organisasi di salah Ya, satu ya. kementerian itu banyak diisi gerbong partai politik tertentu. ya. Dalam hal ini adalah PSI. Anda baca juga bagaimana militer masuk ke dalam Dan itu struktur secara telanjang. jabatan, struktur kejabatan-jabatan sipil. sipil. Bagaimana polisi masuk juga ke Jabatan-jabatan jabatan sipil. Di Menteri Dalam Negeri itu simbol dari pemerintahan sipil itu. Menteri Dalam Negeri itu. Dia sekjennya sekarang. Ternyata 3 jabatan pentingnya merupakan orang-orang polisi. 1 menterinya, kedua sekjennya, yang ketiga irjennya. Irjennya. Semua orang polisi. Itu. Jadi yang kita lihat di depan mata kita ini, Bas, adalah arus balik dari semangat reformasi. Jadi ketika Anda mau menyebut bagaimana mendorongnya, aku juga jadi lebih baik saya mengungkapkan fakta-faktanya. Udah, oh, Mas. Oke. Gitu loh kira-kira. Ini yang Oke. terjadi arus balik, ya kan? Kalau mau masyarakat mau menerimanya, ya silakan terima, tapi besar kemungkinan kita hanya kebagian ampasnya, karena yang penting-penting udah mereka kuasai semua. Kalau nggak gerbong politik, ya gerbong individu. Adiknya Menhan, jabatan strategis, ya kan? Ya, ya. Adiknya Menteri Lingkungan Hidup, staf ahli dari dirinya sendiri dan sebagainya. Gitu. Nah,
kalau saya tarik lagi ke soal yang kau pertanyakan awal itu, apakah model ini sebetulnya menunjukkan ada perubahan dari Pak Prabowo? Tidak, itu yang saya mengatakan tadi. Oleh yang saya baca itu justru ini hanya sekedar ingin melakukan pergantian pemain. Oke, Bung. Iya, kalau Jadi, saya kira memang belum ada sesuatu yang bisa membuat kita yakin ya bahwa terobosan-terobosan itu bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo ya. Saya sih berpikir jangan-jangan memang Prabowo ini belum bisa, pertama mungkin melakukan konsolidasi koalisinya gitu ya. Ya dia belum kuat lah gitu ya. Yang kedua yang selalu kita bilang dia belum bisa keluar dari pengaruh Mulyono gitu ya. Menurut saya ini juga penting gitu ya. Misalnya beberapa hari kemarin kalau nggak salah masih Pak Hasim itu berkunjung ke Solo gitu ya, untuk bicara gitu ya. Maksud saya kalau situasi ini dibiarkan, memang dia sulit keluar dari bayang-bayang Jokowi. Dan menurut saya sebagai seorang presiden nggak baik itu nggak baik. Kita bukan tidak menghargai presiden-presiden sebelumnya. Penghormatan itu harus, apalagi kalau dia sebagai presiden baru. Tapi kalau sedikit-sedikit konsultasi ke sana, menurut saya nggak sehat itu. Itu dia nggak bisa berpikir mandiri karena pemerintahan lama itu punya problemnya sendiri yang mungkin saja memang mau ditutupi supaya dia nggak terungkap oleh pemerintahan yang baru. Apakah mau disengaja atau tidak sengaja, kan selalu pemerintahan lama itu punya kekhawatiran karena ada masalah-masalah yang selama ini tersimpan, kan bisa saja tiba-tiba itu muncul. Ya. Nah, kalau konsultasi itu terus-menerus terjadi, kan ada kepentingan yang lama ini untuk menjaga supaya yang begini-begini. Ini kan bagian dari penyanderaan juga, gitu ya. Jadi dia memang harus tampil sebagai, kalau kita boleh memberi saran ya, orang yang mungkin punya idealisme sebagaimana yang dia kemukakan, tapi karena konsolidasi belum baik, masih ada yang belum selesai dengan presiden yang lama. Dia nggak pernah begitu bebas untuk mengambil keputusan itu. Seperti yang lo bilang tadi, dia kalau bicara di forum-forum itu bicara baik gitu, tapi ketika kita sandingkan dengan fakta-fakta nggak matching itu. Nggak matching. Oke. Nggak matching. Nah itu. Tapi ngomong-ngomong dulu Pak Prabowo ini didukung oleh berapa persen suara ya pemilih? 50 berapa? Hampir 60 lah. Hampir 60. Iya. 58%. Iya. Oh, hampir 60 ya, 58 sekian persen ya. Ya. Jadi ini memang saya ingin mengatakan begini. Dia sendiri harus yakin itu kan dukungan yang cukup besar. Betul, itu dia. Betul. Saya ingin mengatakan begini bahwa di tengah pesimisme publik melihat realitas di hari-hari kalau pesimisme publik itu jangan nanti kita dibilang loh publik senang. Itu bahasa-bahasa begitu, malah memancing para buzzer atau kelompok-kelompok itu hanya untuk menanggapi bahwa kita, itu maksud saya gini loh Bang. Oke, kalau begitu narasi itu mestinya kita nggak ucapkan, karena itu nanti di counter lalu kita viral untuk urusan yang sangat sepele. Oke, di tengah keraguan orang seperti kita, keseriusan upaya pemberantasan korupsi, lalu upaya menghentikan nepotisme segala macam itu, maka kita tetap berharap Pak Prabowo ini membuktikan apa yang dia sampaikan di mana-mana dengan begitu menggelegar bahwa dia ingin membaktikan hidupnya di masa akhir hidupnya ini untuk betul-betul berjuang demi rakyat. Sebagaimana cita-cita awalnya, cita-citanya dulu ya. Tunjukkan gitu sekarang ini. Lalu kemudian yang kedua, ini negeri ini badan usaha milik negara ini udah dirampok oleh orang-orang yang ditempatkan selama ini yang merupakan orang-orang dari relawan, dari partai politik, dari orang petinggi-petinggi. Maka kalau Anda serius sebagai presiden untuk memimpin pemberantasan korupsi, maka hentikan praktek kayak gitu untuk yang akan datang. Tempatkan orang-orang yang betul-betul profesional, orang yang punya kompeten, orang-orang yang memang punya komitmen untuk memperbaiki. Kalau tidak, ya sama aja. Ya, lalu kemudian yang terakhir, ya ini di tengah kejaksaan mengungkap kasus ini
dorong untuk mengungkap Pencuri besarnya. mengungkap Kan gitu. sejelas-jelasnya sampai siapa dalang dan pencuri besar di balik itu semua gitu ya. Setuju. Nah, saya kira itu yang perlu Kita iya, dorong pada. kita iya dulu meskipun nggak begitu yakin. Oh iya iya. Oh, iya dong. Tentu. Tugas kita itu tidak boleh berhenti untuk mengingatkan. Mumpung ini masih baru gitu ya. Sampai jumpa lagi dalam obrolan kita berikutnya.